Kita semua bebas memilih yang kita sukai. Yep. Ya toh? Kau tahu lagu ini? Ini tahun-tahun 98 ini dibuat. Kau belum lahir? Belum lah. Belum. Nah, 98. 78. Oh, 78 ya lah. Aku ingat itu 78 ya. Nah. Tahun berapa lahir? 90. Masih muda ya? Masih muda lah toh. Nah, itu waktu itu orang nggak ada bicara-bicara soal HAM. Belum ada orang bicara soal bebas memilih, bebas apa. Dia udah bicara duluan. Oh, Mak Jang berarti visioner itu. Visioner lah, Rhoma Irama. Terus soal luber-luber, kau tahu luber? Hah. Langsung umum bebas rahasia. Nah, itu dulu apa aja namanya? Bilang langsung, bilang umum bebas rahasia, tapi ya gitulah, dia terkontrol semuanya. Siapa yang ngontor itu dulu tuh? Nah, berani lah aku cakapkan itu. Oh, sekarang kan udah bebas tuh, udah demokrasinya memilih langsungnya masyarakat ini kan, asalkan waras saja kan tuh. Oh, siapa bilang waras? Kau tahu orang-orang yang dipilih itu kadang nggak waras juga itu. Ah, kok bisa pula tuh berpendapat segitu? Ini aku kasih lah ilustrasinya sama kau ya. Kedeku ini kan ada modalnya nih. Ada modalnya. Aku tahu untungnya berapa, ya kan? Kalau nggak ada untung, nah ini kayak kau minum inilah. Aku berapa ngambil ini, ya kan? Berapa aku jual, itu jelas aku untungnya. Nah, kalau anggota-anggota yang mau dipilih ini, ya kan? Itu ada hitung-hitungannya tuh, dan hitung-hitungannya itu lebih besar ruginya daripada untungnya. Jadi persentasi dia mau dipilih itu lebih kecil dibandingkan dia nggak terpilih gitu. Persentasi nggak terpilihnya itu lebih besar. Lebih besar? Iya. Itu pula itu ya? Iya. Oh. Kan nggak waras itu. Ya. Mak? Ya. Ya, apa cerita ini bang? Iya. Awak kaget juga abang datang ini apa cerita bang, tumben. Iya, mau coba-coba. Kenal aja. Iya. Kenal lah toh. Siapa nih? Ini namanya Bang Boydo. Kalau Bang minggu Boydo lalu kan Panjaitan. minggu lalu datang artis. Ini siapa? Artis juga? Ini enggak tuh. Siapa? Ini tadi yang nggak tahu ceritakan masalah dipilih dan mau dipilih. Oh, Bang siapa tadi? Boydo Panjaitan. Panjaitan. Oh, Panjaitan ya? Ngeri lah kalau Panjaitan dah. Ngeri. Ada saudara sama bapak itu nggak? Wah. Hah? Bos yang di apa itu? Pak Luhut, Pak Luhut. Iya. Ada? Wah, tahu ada Kalau hubungan dari saudara. marga ada lah. Oh, marga aja. Oh, dari marga tuh. Apa cerita nih Bang Boydo? Mampir ke warung ini kan? Tapi mau nyoba ini Nyoba minuman kopi. Atau iya sekarang udah pindah tempat pula kan Bang? Ya, dulu Udah di nggak atas lagi paret di kita, Bang. atas paret dulu Aspar. atas paret. Jadi, apa mau kira-kira diminum ini? Minum dulu Bang. Iya. Minum ada kopi. Ada, kopi ada. Apa air mineral kan? Boleh. Kopi aja ya? Kopi boleh. Boleh. Siap. Ini tuh Ah, Bang Boydo ini dulu membeledak tuh, terkenal kali. Kenapa? Siapa yang nggak kenal tuh? Apa Politisi ceritanya? paling top dulu di DPRD Kota Medan ini. Semua Semua berani dia untuk membela rakyat. Mulai dari pedagang, terakhir sempet 2019 ya Bang, itu agak heboh kali itu berita abang yang katanya diculik itu. Iya. apa tadi? Diculik tuh. Diculik. Iya. Iya, setahu yang culik-culikan itu 98-nya. Ya kan, yang sampai sekarang nggak jelas itu apanya. Nah ini Kasusnya. ini Abang tahun berapa tadi? tahun 2019. Masih ada juga culik-culikan? Masih. Tuh. Itu perkara apa, Bang? Hah? Iya, kemarin ada perkara ngawal suara. Iya. Oh, Di- perkara ini juga lah ya, iya, pemilu-pemilihan perkara juga lah ya. Pilih memilih juga. Pilih memilih. Aku sambil buatkan kopi juga lah ya. Logisnya cemana itu Bang? Kami kan tahu abang tiba-tiba udah buat laporan polisi dulu kan hebohnya, tapi Ini kopi hitam aja lah ya. boleh Boleh lah lah. tuh. Oke. Kopi hitam tuh. Siap. Nggak pakai susu kan? Gak usah lah tuh. Boleh. Yang
kopi original Ori, yang enak yang ori. Atau ini udah top ini, Bang. Kopinya enak, enggak? Enak ya. Enggak apalah, pokoknya nanti abang nagih lah kemari. Siap. Jadi teringatnya itu dulu ya memang karena kasus mengawal suara di KPU. Jadi kebetulan ada orang yang ini, jadi kemudian saya dibawa gitu, diculik beberapa jam. Nah, karena ketidaksenangan pada saat itu. Nah itu dulu abang dibawa dari mana itu dulu? Dari penghitungan suara di KPU kan di itu ya, di hotel apa ya, Ina apa ya sekarang. Oh, dari Hotel Ina. Iya. Dibawa naik mobil. Bawa naik mobil ke daerah apa? Lupa pun tempatnya sekarang, dan Kopi. soalnya sudah berusaha melupakan ya. Oh, kok bisa dilupakan, Bang? Itu Ya udah lewat ya kan. Itu kejadiannya Kita menyongsong yang ke depan aja. oh, kejadiannya waktu itu nggak sampai masuk ke ranah hukum nggak? Waktu itu? Iya, Sempat ya? orangnya sempat gini juga. Tapi kan ya itu artinya kita cukup mau menegakkan masalah penghitungan suara aja pada saat itu. Keberanian kita untuk menegakkan penghitungan suara pada saat itu. Penghitungan suara, abang amankan suara partai lah gitu. Iya, suara partai, Goreng-goreng. dan suara orang-orang yang mantap nih. Pisang goreng. Iya, silakan mainkan. Mantap. Nah, Ayo Jeff. Siapa yang goreng itu? Hah? Ya, kita lah, Bang. Multi talenta kita harus. cuma bisa ya tuh. Nah, jadi kasusnya itu akhirnya gimana, Bang? Akhirnya pelakunya juga udah di ini, dan akhirnya kan suaranya jadi benerin sesuai dengan apa yang semestinya pada saat itu gitu. Itu dia. Itu pas diculik itu nggak sempat kenapa-kenapa? Sikit lah. Jadi bang, berapa jam abang diculik itu? Di gudang atau di mana pada saat itu? Ada juga dibawa ke tanah gitu, ada danonya. Tanah garapan gitu loh. Ada danonya. Nah, Udah takut juga, sempat mau dicemplungin kan, gawat juga ini. Udah mau nangis juga. Itu sempat beberapa jam atau bagaimana? Satu Dari harian? sore sampai malam. Oh, dari sore sampai malam. rame lah orang itu ya bang? Ya waktu di sananya ya ada sekitar 10-an 15 orang. Apa yang intimidasi yang dilakukan mereka berhasil sama abang? Abang Ya ini intinya karena kesel aja. Kesel aja mereka. Karena aku membenarkan apa yang terjadi waktu penghitungan suara itu. Intinya seperti itu. Tapi abang tetap inilah ya, teguh dengan pendirian lah, walaupun sudah diintimidasi seperti itu ya. Ya kita memang namanya Panjaitan. Oh, ya. I see. memang kalau bang Biden ini soal keberanian jangan ditanya. Dulu kan abang sudah setiap masalah pedagang selalu hadir. Sebenarnya apa yang membuat abang kok apa ya selalu berani di terdepan bicara, misalkan mulai dari pedagang mana aja tuh, pedagang petisa, pedagang sini apa peringgan apa segala macam kan. Apa landasan abang dulu? Kenapa? Apakah memang abang di komisi yang pas atau memang punya naluri gitu? Iya kan, Punya histori? sebenarnya kalau kita mau jadi wakil rakyat, anggota dewan ini pun sebenarnya kan yang modal yang paling utama itu harus berani dan punya nyali. Kalau nggak punya keberanian dan punya nyali, nggak usah jadi anggota dewan. Kasih ke Boydo Panjaitan aja, mengalah aja yang lain. Oh, berarti anggota dewan harus berani. Harus lah itu ya. modalnya tuh. harus berani. Modal dasar itu harus punya keberanian, karena kan dia memperjuangkan orang lain. Memperjuangkan aspirasi orang lain. Gitu. Kayak mana kalau memperjuangkan orang lain sementara diri sendiri nggak punya keberanian. Iya, Makanya sebenarnya anggota DPRD itu kan juga ada dijaga hak imunitasnya terhadap apa yang diucapkannya, juga kan dijaga sebenarnya oleh peraturan dan undang-undangan kan gitu. Sehingga supaya sebenarnya anggota dewan itu mampu bergerak dinamis untuk memperjuangkan orang-orang itu gitu. Nah kan yang namanya anggota dewan
tugas utamanya adalah bicara ya Bang, Iya, berani bicara. bicara. Makanya kalau makin banyak ngomong ya itu makin bagus. Mungkin banyak ngomong makin bagus ya. Tapi harus diselaraskan omongannya dengan ininya. Bang, ini kan agak ini sedikit lah, ini maaf lah ya, maaf kalau bahasa anggota dewan sekarang ini, mohon izin ya. Mohon izin. Mohon izin. Ini abang kan waktu itu zamannya Pak Eldin ya kalau nggak salah ya. Waktu jadi wali kotanya Pak Eldin kan. Nah, ini kan sekarang Pak Eldin itu kan ya pejabat biasa lah bisa dibilang ya. Nah, tapi kalau sekarang kan beda nih. Beda. Ini lingkarannya bukan lingkaran dalam lagi nih, udah dalam kali nih lingkarannya. Ini ngetok pintu kamar presiden pun bisa, ya kan? Nah, andai kata nanti ini abang jadilah, ya kan? Ini apa masih berani kayak dulu, apa? Mengkritik pemerintah di bawah beliau? Ya pasti harus berani lah. Iya. Ya, namanya ya kita memperjuangkan ini rakyat gitu. Ya sama seperti dulu. Ya. Dulu kan yang dulu pertama yang di pinggir rel itu. Itu kan program Pak Jokowi untuk membuat rel itu kan. Pada Rel- masyarakat yang pinggir rel. Rel layang untuk ya? membuat rel yang di atas itu. Itu kan program pemerintah pusat. Ya pada saat itu kan saya bilang nggak peduli nih mau program Pak Jokowi sekalipun. Kan saya berikan statement seperti itu waktu itu. Itu yang abang mencium Iya. alat berat itu ya, Iya, beko ya. waktu beko itu yang Sore-sore itu supaya ya. itu berhenti. Dan akhirnya kan mundur juga. Karena nggak mungkin abang yang dilindas kan. Iya. Enggak, pemotongan rumah mereka kan akhirnya mundur. Mundur. Iya, jadi setelah lewat Natal dan Tahun Baru kan pada saat itu. Berarti biar ada spare waktu lah ya Iya, untuk ini ya. karena Nggak- rata-rata masyarakat di sepanjang rel itu memang orang yang merayakan Natal dan Tahun Baru. Jadi mereka lewat dulu, baru mereka merayakan Natal dan Tahun Baru pada saat itu. Jadi intinya selama kita benar, apa salahnya kita berani kan? Gitu. Iya. Asal jangan ada salahnya aja. Kalau ada salahnya kita, baru habis kita diobok-obok. Baru udah diobok sama lawan ya. Sama eksekutif gitu. Iya, sama siapapun lah. Iya, iya. Makanya kita usahakan kita jangan ada. Tapi ini juga ya kan tuh. Sampai sekarang ini ada 50 anggota DPR. Banjir, apapun masalah rakyat, nggak ada suaranya lagi. Kurang ya? Kurang ya? Nggak ada yang berani bicara kan? Ada, cuma kayaknya nggak seberani Bang Boydo dulu ya. Iya. Mohon izin Pak Wali, aku ngasih pendapat dulu begitu lah ya. Oke, kita harus ada mau Mungkin gini ya. Udah nggak jadi kontrol penyeimbang, pengawas pemerintah. Oh, mau mengkritik aja mohon izin gitu ya. Mohon izin. Bisa bilang gitu kan Bang Boy itu? Hah? Bisa bilang gitu Bang Boy itu? Kalau mohon izin sih nggak ada salah kalau kita. Oh, itu Ya kan, Iya, boleh-boleh iya. aja. Boleh-boleh aja. Siap, kalau tidak diizinkan pun bicara aja Iya, gitu. iya. Tapi kalau Bang Bedo lihat dengan saat ini, apakah masalah yang dulu lebih banyak atau saat ini memang lebih berkurang gitu? Makanya adem ayem begitu Bang Bedo. Abang kan selaku mantan anggota DPR kan, tentu sangat paham betul kondisi Kota Medan ya, yang periode sebelumnya dan saat ini gitu. Ya tetap sama, banjir apa segala macam, tapi kan masalah pedagang semua tetap sama. Tapi menurut abang bagaimana ini kok nggak ada yang bicara gitu? Iya, memang kalau kita ngelihat yang dari sekarang, ya terus terang saya pribadi pun melihat belum ada gitu yang bisa berani untuk menyuarakan sesuatu. Kalau dilihat masalah, pasti masalah selalu banyak lah, ya kan? Selalu banyak yang terjadi, apalagi setelah pasca COVID itu kemarin ini kan langsung banyak kegiatan, banyak macam-macam kegiatan di pemerintahan Kota Medan juga, dan banyak yang harus dilakukan. Tapi saya lihat belum ada orang yang bisa ini. Cuman kemarin aja ketua DPRD yang mulai ini kan. Mulai berani sedikit. Berani sih. Habis itu berdamai. Bang, ini kan abang melihat, kalau bisa dibilang ya, sekarang kan melihat dari luar nih abang ya. Iya. Melihat dari luar. Dalam pandangan abang ketika melihat dari luar, ini kinerja Pak Wali kita bagaimana? Kinerjanya ya dia sudah cukup bagus lah. Sudah betul-betul apa yang kita sebenarnya yang kita inginkan dari awal, bahwa Pak Wali itu
membawa dana dari pemerintah pusat untuk ke Kota Medan itu sudah terlaksana. Itu yang perlu kita apresiasi dari Pak Wali, Pak Bobi Nasution. Ya. Seperti tanggul rob yang sudah mulai dikerjakan, itu sebenarnya prospek sekali itu tanggul rob itu. Karena itu, dari zaman saya DPRD dulu itu juga selalu digaungkan tanggul rob itu. Yang untuk di pembuatan tanggul rob di Medan Utara. Belawan, iya, Iya. Medan Utara. Karena itu penting sekali untuk meningkatkan perekonomian di daerah Medan Utara, termasuk juga PAD akan bertambah banyak dari sana. Ketika nanti lahan di sana semakin produktif, berarti kan NJOP akan naik, berarti pendapatan dari daerah akan naik, dan juga di sana ada pelabuhan, ya kan? Jadi proses pelabuhan itu juga itu kan menjadi income bagi pemerintah. Jadi itu sangat penting fokus untuk membuat tanggul rob itu. Jadi itu cukup menjadi perhatian khusus. Kalau itu berhasil, mudah-mudahan Medan akan semakin ada perputaran yang semakin lebih baik. Pada sisi lain abang melihat banyak dorongan dari dana dari segar dari Nah itu pemerintah memang pusat. tujuan utama kita mendudukkan terus terang aja, tujuan utama PDI Perjuangan memilih Bobi Nasution sebagai wali kota Medan adalah untuk menarik dana dari APBN, dari mertuanya untuk pembangunan di kota Medan. Iya, bentar lagi Stadion Teladan akan direvitalisasi, ya kan, dan akan ada pembangunan flyover. Nah, itu. Oh, yang ada beberapa Iya, flyover. iya. Kemudian lapangan Merdeka ya. Iya, lapangan Merdeka. Itu kan berarti terus revitalisasi kawasan heritage. Itu kan semua dana-dana yang dari kementerian yang dibawa Pak Wali secara khusus bernegosiasi sehingga akhirnya itu dari catatan itu kita boleh katakan ini sudah berhasil. Walaupun belum rampung ya. Walaupun belum rampung. karena Karena memang ada banyak yang dilakukan dengan multi years kan. Ya. Itu dia. Tapi dalam kemudahannya untuk mengurus perintilan-perintilan ini ya, dia harus belajar banyak sikap untuk pendewasaan diri gitu. Itu yang Oh, berarti ada sedikit, kalau dari sisi sikap ada sedikit yang Ya, perlu ya, diperbaiki lah dari ya, beliau ya. ya. Apa itu bang? Kira-kira yang Sikap yang kemudahan perlu itu. Ah. Nah, biasanya kan orang-orang muda kan Emosional. kawan-kawannya aja emosional lah itu. Oh. Sementara kan kita ini harus membangun jaringan yang kuat untuk seluruh kota Medan. Bang, coba apa bang? Kopinya bang? Ini Ini kan kopi abang perdana nih minum kopi di sini. Mantap. Iya. Kopi kita nih bang, ini kopi Mantap kan bang? namanya kopi jantan. Memang udah nggak ada atas paret lagi. kopinya, Kopi jantan. tapi rasa tetap oke. Iya, oke. Jadi kopi itu ada kopi jantan, ada kopi betina ternyata. Iya. Oh gitu ya? Aku baru Apa tahu juga. bedanya Iya, itu? iya. Kalau kopi jantan apa ya bentuknya gitu. Oh, itu Ah. ya beda bu. Nah itu orang-orang kopi lah yang tahu. Kita kan tinggal nerima aja. Apa yang Ini mereknya kopi itu? kopi Kok enak awi. kali ini? Iya. Ah, Oh. kopi jantan. Awi. Rasanya strong. Ini ya, ini ya. Strong. Awi ya, awi. O-nya 5. So, Suara bang, mantap kan? Mantap, mantap. Strong ya. ya, strong dia. Terasa nendang gitu ya. Bang, teringatnya abang nanti maju lagi nggak kira-kira? Majulah, mana boleh mundur. Ah, itu yang penting, Walaupun ya kan? tentu. Ada lagi yang ngomongin. Ya, cicek. Iya. Kalau dibilang enggak tadi ya kan, enggak ada bahan bahasan lagi ya. Ataupun nggak ada lagi nanti motor spanduk di sini Nggak kan? ada. Ini mana kita sediakan nih bang. Styling ini Ada ya? mana mau Bisa tempel-tempel ya? di sini. Bisa ya? Bisa, boleh. Banyak space-nya nih. Tuh. Ada uang pasang juga. Ada. Kalau ada gambar-gambar tempel abang mau tempel boleh. Nanti kita hadirkan 15 orang bisa lah bang. Apa tuh ya? Apa itu? 15 orang, 20 orang di sini. Apa? Untuk inti, untuk Iyalah bang. mau jadi agen juga kok. Astaga. Cepat kali nangkap ya. Namanya perlu juga. Abang di Medan kok Sumut? Medan. Medan ya? Medan. Kita masih untuk Medan dulu. Medannya belum beres. Oh, iya. Sebelum Medan beres, sampai kita ke Sumut. Dapil mana bang? Dapil Medan Amplas, Medan Area, Medan Kota, Medan Dene. Berarti pas lah ini sama apa ku ini? Kedeku ini Medan Cocok, Kota. kan? Cocok. Medan Makanya Kota saya- kan? Makanya saya bilang 15 orang kita. Sikit lah 15 kurang lah.
Ya. Teringatnya kan Bang, Abang kan maju lagi nih, Iya. ya kan? Strategi apa yang mau Abang siapkan nih untuk meraih suara? Tahun 2019 Abang diculik gagal. Tentu ada evaluasi dong, catatan-catatan. Lalu di tahun 2024 kira-kira mainnya mau seperti apa? Dari yang belajar dari kemarin 2019 kegagalan Abang. Ya, kalau yang pertama tetap datangin dulu yang kemarin suara kemarin tuh walaupun kalah udah banyak juga 7.100 tuh. Oh, 7.100. Jadi datangi dulu, sapa dulu memang yang pemilih-pemilih kita yang dulu lama kita sapa itu rata-rata memang terus terang ya orang-orang bermarga semua yang kita ini kan segmennya ini segmen bermarga. Oh, segmennya bermarga. Segmen bermarga. Segmen bermarga kita datangi melalui kelompok-kelompok marga di setiap lingkungan yang ini itu kita datangi. Karena kayak saya Panjaitan, marga itu ada sektor-sektor itu di setiap wilayah. Terus ada marganya istri, borunya istri ada Silitonga, baru borunya mama, tulang saya datangi. Semua itu datangi, kasih penjelasan. Pilihlah ini, pilihlah saudara kalian yang memang ya kita kasih tahu juga kita produk unggul. Jangan mau terpengaruh sama yang apa namanya? Wani Piro. Apalagi kita orang Batak, bisa dibeli dengan 100, 200, 300. Apalagi limpul kan. Terlalu sedikit lah ya kalau limpul ya. Cuman kalau limpul banyak orangnya kan koyak juga. Koyak juga. Kali berapa teh kau bilang 15? Kali 5 apa? Berapa kau bilang tadi mau 15 orang? 15 kali limpul lumayan juga. Tapi kan paling enggak ada lah makan-makan. Ada. kenyang. Salah Indomie tuh. Oh, boleh. Berapa titik kira-kira Bang yang mau disiapin? Maksudnya target Abang itu akan turun di berapa titik gitu? Iya, kalau di 4 dapil ini, di 1 dapil 4 kecamatan ya, Medan Area, Medan Amplas, Medan Dene, Medan Kota tadi, 200 titik yang mau saya sapa. 200 titik. 200 ya? 200 titik, karena rata-rata itu, buatlah 1 titik itu 50 orang, berarti kan 10.000 yang mau kita. Itulah Tandem juga sama DPRD Sumut. fokus aja diri sendiri. Fokus diri sendiri, nggak ada rencana Nggak tandem-tandem. usah tandem-tandem lah, bisa sendiri kok. Iya. Biasanya kan gitu kan Bang, tandemnya. Jadi datang dua-dua. Yang gitu. pasti kita perkenalkan Pak Ganjar. Gitu. Oh, iya. Karena kan memang kan. Ganjar ya? Yang Ada kayak aku 3 rambutnya ya? Sama kayak Ato nih. Ada 3 calon presiden ini kan Bang. Iya. Ganjar, Pak Anies. Prabowo, Anies. Ah. Nah, Abang tadi kan bilang Pak Ganjar, iyalah, Abang kan bendahara PDI Iya, kan. nggak mungkin. Optimisnya Abang di Medan ini Ganjar bisa menang. Kalau di Medan ini saya optimis bisa menang untuk ke depan. Optimis. Iya. Walaupun kalau kita lihat presentasi surveinya, Ganjar Prabowo ini kan kejar-kejaran. Iya, kejar-kejaran. Cuman Abang optimis. Optimis. Kenapa Abang bisa optimis Ganjar menang? Orang Medan ini suka bosenan. Masa Prabowo aja dari dulu. Oh, Udah iya. ngalah pun berapa kali. Oh dulu sini menang ya Prabowo? Medan Prabowo menang kayak enggak kan? Iya menang. Iya. Menang. Melawan Jokowi menang. Menang. 2 periode menang. Iya ya. Bang, aku mungkin mau nanya yang lain. Sekarang ini kan 2024 itu kan kayaknya semacam masa transisi ya antara pemilih tradisional lama dengan pemilih baru. Aku kayak apa ya? Kayak pengamat politik aku ngomongnya. Aduh, coba jualan kayak Makin gitu. pintar itu. Iya, ini kan banyak anggota caleg-caleg itu datang gara-gara kemari. kopi ini ya. Iya, gara-gara kopi tadi lah, makanya agak apa juga. Nah, ini kan transisi nih, Bang. Sekarang ini nanti di 2024 itu aku sempat baca-baca nih, Bang ya. Data untuk pemilih pemula itu cukup banyak. Pemilih pemula ya, Gen Z, Alpha, generasi Alpha itu kurang lebih usia 17 sampai 22 tahun lah. Ini generasi Alpha awal. Nah ini kan habitnya kan beda nih dibanding pemilih-pemilih sebelumnya. Jadi
Kalau Wani Piro tadi kan, Sadiado, itu Iya. nggak bisa sama orang itu. Iya, susah. Ya kan, jadi cara masuk abang itu kan mau nggak mau ini harus dirangkul nih kan bang. Iya. Apalagi Medan Kota ya kan. Medan Kota ini kan tanda kutip sarangnya orang ini. Ya kan di mana-mana orang itu paling banyak ya kan pemilih pemula. Ini abang punya strategi ya untuk merangkul mereka supaya paling nggak ya dapatlah suara mereka berapa ke abang. Ada Iya. nggak? Memang kalau untuk pemilih pemula ini milenial ya, Gen Z ini kan semuanya kan apanya interaksinya udah pakai gadget. Ya. Jadi kalau kita nggak peka sama gadget nih dalam kita mau berkampanye ke depan, itu susah. Jadi kita harus betul-betul medsos harus kita pakai, kita gunakan untuk bisa masuk ke mereka. Jadi dari video-video dari apa yang kita broadcast, yang kita kirim itu ya kita kasih tahu. Ada bentuk semacam tim cyber gitu nggak? Cyber army? Ya, kalau kita sampai di tingkat 2 nih kayaknya nggak sampai ya. sampai Cuma cyber, tim cyber. adalah ya. Tim adalah untuk pakai gitu. Jadi, tim karena yang- memang mau nggak mau untuk merangkul mereka harus dari situ masuknya. Jadi abang pakai medsos juga? Iya, oke medsos. Facebook. Iya, Instagram, Instagram. Facebook, TikTok apalagi. TikTok. Karena TikTok yang paling. Iya, Itu iya. harus punya pengetahuan juga Jeb soal TikTok itu yang paling Jeb. di ini. Kalau dia nggak bisa bang, dia cuma main soliter yang tahu. Mana? Soliter. Orang Facebook tuh. Hah? Oh, Iya, Facebook ya? Facebook tadi. Oh, Facebook kalau nggak apa? Paling nengok yang joget-joget gini kan. Terus bang apa lagi kalau untuk milenialnya? Ini kan banyak nih sekarang orang lomba-lomba bikin apa ya? Mobile Kayak Legend, game-game itu gitu. apa juga? Kayak Rame itu tuh. ada juga. Ada juga? Iya, tapi kalau aku lebih memang ada segmennya lagi, lebih ke pemuda-pemuda yang di lingkungan orang-orang Batak tadi. Muda di lingkungan orang Batak. Iya, karena orang Batak itu suka nyanyi. Jadi mendingan bagus buat lomba nyanyi. Tahu lah orang Batak ini pantang nggak ditantang sedikit. Kalau ada aplikasi pun kita buat aplikasi yang bisa buat nyanyi. Idol-idolan gitulah ya. Apalagi dikasih satu teko, saya kasih gitar, jadi Oh, lebih. jadi kalau tambah Satu teko ya. Iya. tambah gitar, tambah teko itu udah 80%. 80%. Ya, 80% itu kelas internasional udah orang Batak ini. Udah 5 oktav. Oh ya. Kalau tambah masalah hidup satu lagi, nah itu jadi 110% ya. Ngeri. Berarti itulah ya, Bang, Ya. apanya? Ya, Strateginya. melalui kegiatan-kegiatan itu kayak ada games, ada tanding, kayak tadi lah. Nggak ada Tapi tisu. melalui medsos, Pakai baju aja udah. melalui medsos. Lupa aku belinya tadi. Agak siap bangun kesiangan tadi mau ke pajak. Nah, pakai baju aja. Nah, jadi gimana? Jep. Jadi apa, Bang? Tapi kayaknya abang kenapa harus mendatangi yang segmentik tadi? Pemilih abang kenapa harus Batak dan bermarga, begitulah istilahnya kan? Kayak tadi ke gereja anak-anak muda kok. Batak, iya. Kenapa abang memilih itu gitu? Kenapa abang memilih primordialismenya itu gitu? Ya, aku sih baca dari strategi marketing aja ya. Karena memang kan aku lihat, apa ini kan produk nih, anggap aja aku sebuah produk. Produk ini ada labelnya, memang di sini ada Bataknya, apa keunggulan Bataknya, apa ininya itu. Itu yang dulu diambil segmennya itu. Jadi setelah keluarga kita kuasai, baru kita nanti keluar. Keluar. Kalau keluarga kita aja nggak kita benerin, nggak mau milih kita, Betul. makanya tadi marganya saya, marganya istri, marganya mama, tulang, apalagi tulang tuh. Kalau udah doa tulang katanya, pasti jadi barang itu. Betul ya. Tapi kalau udah duduk universal memperjuangkan semua Udah kepentingan pasti. rakyat. Kan kita dalam jual produk nih. Iya, Jual iya. produk terus ada segmentednya. Nah. Setelah produk ini jadi produk unggul, berguna bagi semua orang. Oh, baru. gitu tuh. Strategi marketing Strategi dong. marketing. Ya. Emang berpolitik ini harus pakai marketing juga. Iya, harus gitu kita tuh. pelajari. Ada S3 Bang ini kalau untuk strategi Kayak marketing. tadi kata Ato, tuh, ada kopi jantan, Ya. ada kopi betina, segmented kan? Segmenting. Iya. Gitu. Target berapa suara bang? 10.000. 10.000. So, 10.000. Minimal 10.000. Minimal 10.000. Memang batasnya segitu.
7.000 target kemarin. kita. Karena 7.000 nanti tanggung, kalah lagi. Kemarin Kalau- yang ngelawan kalau- abang berapa ribu? Di atas kita ada 7.900. Kalau mau menang itu kira-kira berapa gitu Bang? Minimal lah gitu. Untuk ke depan saya minimal 10.000. 10.000 ya. 10.000. Biar supaya ini. Oke. Bang, ini kan abang udah berpengalaman ikut kontestasi ya, 2000. Sebelumnya Bang? 2014 duduk, 2014 sampai 2019 nggak 2019 duduk. Ya. Ya, nah ini kan tadi aku bicara tanya soal milenial nih, soal milenial. Ini aman lah ya. Nah ini ada juga kelompok satu lagi Bang, yang agak-agak perlu diperhatikan juga menurutku. Kayak Jepri ini lah orangnya. Ini pemilih iming-iming. Ya. Orang tuh pemilih iming-iming. Nah, kalau dikasih baru milih kan. Oh, iya. Kalau enggak gitu. Iya. Itu bagaimana Bang menyiasati itu? Banyak ini jumlahnya banyak Bang. Iya. Hampir sama nih sama jumlah milenial tadi. Sama generasi Z tadi sama nih, ya kan? Ya, itu memang kadang-kadang ya kita kalau kita turun sama mereka, jumpa, mereka itu bisa ini kok, bisa ngerti kok. Itu karena nggak ketemu aja orangnya. Jadi orang itu pun kalau yang ngasih iming-iming itu kan memang kasihnya Oh, namanya serangan fajar serangan gitu. fajar itu kan ya. di fajar hari. Di fajar Tek, hari tek, tek, ya. nggak tahu Berarti- siapa yang kasih, pokoknya ini kartunya ininya. Nggak jumpa orangnya kan? Oh, semacam tak kenal maka tak sayang lah ya. Iya, itu sebenarnya di situ. Tapi kan kita sekarang makanya dari sekarang datangin orang, Jadi ketemu turun orang, terus ya. turun ketemu orang. Sehingga orang itu akhirnya paham dan ngerti dan lama-lama orang belajar. Dari itu dia akhirnya belajar oh bukan karena itu kan. Dan akhirnya banyak kok yang sekarang di bawah itu bilang, "Iya, kalau hanya sekedar 100.000 itu untuk apa?" Iya, Ternyata ke depannya dia nggak bisa ngelihat ada perubahan yang baik gitu di pemerintahan atau mereka susah untuk mendapatkan fasilitas dari pemerintah gitu. Jadi ini Bang, ini agak spesifik sebenarnya. Ketika abang turun ke masyarakat, kan abang tadi marketing kelas apanya adalah Ya, pertamanya ke pertama situ ke situ dulu. Iya. Apa yang ingin abang sampaikan kepada masyarakat? Apakah ada janji? Apakah ada visi yang ingin dibawa? Apa kira-kira yang selalu abang ucapkan secara konsisten kepada konstituen abang, kepada calon-calon pemilih abang? Ya, kalau ya tadi karena memang saya sudah pernah jadi anggota DPRD yang tadi berani itu, ya itu yang selalu saya jelaskan kepada masyarakat itu bahwa saya adalah orang yang berani memperjuangkan aspirasi dari orang-orang yang mau diperjuangkan aspirasinya. Untuk itu makanya pilih saya. Oh, termasuk yang di pinggir rel itu Bang, abang datang ke situ. Iya, datang ke situ dan setiap itu nanti mereka menjadi kesaksian juga bagi yang lain gitu, bagi orang lain. Keluar suara di situ memang Bang. Itu memang betul. Keluar ya. Ya loyalis kita Loyalis memang di ya. situ. Loyalis. Ya, memang Boy di situ Dupan Jahitan. karena sudah nyata kita. Dan nyata ada berbuat di Iya, situ. berbuat di situ dan terbukti. Iya. Berarti abang merawat suara gitulah ya istilahnya ya. Iya. Ada yang bilang seperti Dan itu. yang pasti setelah duduk kata kunci pertama nggak akan mempermalukan lah. Nggak akan memalukan. Nggak akan mempermalukan Putra Batak ini. Putra Batak ini akan membanggakan Batak itu dulu. Artinya tidak diam lah ya. Tidak diam, iya. Bersuara Tidak gitu. bersuara. Itu kalau rindu kan toh. Semua nggak ada suaranya tuh sekarang ini tuh. Ya mungkin karena itu tadi mohon izin tadi. Iya. Ya kan, mohon izin, ini saya mau mengkritik ini ya kan. Oh nggak usah dikritik ya siap. Jadi nggak jadi kritiknya. Iya. Nah, tapi kan Bang Boy udah bilang tadi mohon izin, mau kritik, nggak dikasih kritik ya tetap kritik gitu ya Bang ya. gas terus lah. Gas terus ya. Abang kena tegur Bang sama-sama katakanlah ini kan. Kan perkaranya lebih ngeri mana? Ditegur apa diculik? Surga. Sur kita kalau gitu. Surga. Udah yakin lah Pak. Iya. Tuh. Ku kasihlah tempat satu untuk nempel di sini. Nempel stiker. Orang diculik aja udah apalagi cuma ditegur di desa. Iya. Ditegur mana? Apa itu ya? Gitu tuh. Bang, rasanya ini ya. Tadi kan kita udah ngomong soal pilkada yang lokal-lokal lah. Iya. Tingkat nasional kan seru nih Bang sekarang. Iya. Seru. Tadi Jepri sudah nyinggung soal
kontestasi Ganjar. presiden lah ya, Pak Ganjar, Pak Prabowo, Pak Anies. Tapi kan ada semacam apa ya, perkembangan yang dinamis ini. Yang paling terdekat ini soal putra bapak itu, nah, putra bungsu, malah Tapi merah juga ya. merah, Cuman nggak beda pekat, dia. Bang. Merah baru tumbuh. Satu misi merah merah dulu, jambu, ya? satu merah pekat. Satu merah, mata merah katanya. Iya. Nah itu menarik itu Bang itu. Mana menurut pendapat Itu Abang? apa pandangan abang soal itu? Dia ke merah yang baru tadi lah, baru jadi merah loh itu. Ya, seperti kata Pak Jokowi juga bagus katanya, bagus. Itu kan bukan langgar ini kan bang? Apa namanya kan? Ada orang sementara sebelumnya kemarin ya, ada yang bilang oh ini putra bungsu tadi sebut aja lah Kesang ya, Kesang itu dengan masuknya dia ke PSI itu mengancam Pak Jokowi dan Gibran satu lagi ya, Pak Jokowi Gibran itu kan PDI ya, PDI. dia kenapa ke Bobby PSSI, kan Bobby juga kan ke PSI ini kan mereka bisa kena sanksi kata. Tapi ternyata kan dibilang belakangan udah nggak satu kakak katanya bang. Iya, Nah, itu artinya kan betul sudah ya? keluarga sendiri. Iya ya. Jadi Berarti nggak masalah itu ya? iyalah, sudah dewasa secara ini kan. Di partai emang gitu. Secara partai memang keluarga itu ya garis tadi, istri, anak-anak. Sebelum dia pindah kakak. Ya, sebelum dia pindah kakak. sebelum dia menikah. Kalau dia menikah kan udah kartu Udah keluarga kartu keluarga sendiri. Iya. Jadi sah-sah aja. Sah aja untuk dia memasuki sebuah partai yang di luar dari partainya keluarga kita. Ini sebagai kader, Abang merasa kecewa nggak kira-kira? Sebagai kader nih Bang, Sebagai kader kader PDI. enggak Enggak. merasa kecewa. Jadi wajar-wajar aja. Wajar-wajar aja. Kan ini masa Pak Jokowi ini kita besarkan, istilahnya begitu nih. Atau ada strategi nih bang? Ada strategi nih menurut abang? Ini kan sekarang nih ya, yang merah yang baru ini kan di koalisinya Pak Prabowo nih, Indonesia Maju, ya kan? Apa ada nggak kemungkinan itu dengan masuknya Kesang itu pindah ke koalisi PDI Perjuangan? Ya, Dibawa nih, namanya dia ketua umum kan? ya itu bisa jadi. Aku pindahin aja lah ke sebelah sama Pak Ganjar. Selama dari PSI-nya kan belum ada menyatakan siapa salah satu calon presidennya. Bahkan mereka dulu di awal sudah menyatakan Ganjar. Kopi darah. Ya, betul. Tapi belum ada menyangkal itu loh sebenarnya. Kan baru melakukan pertemuan dengan Pak Prabowo, tapi kan belum ada menyangkal bahwa kami tidak mendukung Ganjar kan. Iya. Kan itu sebenarnya. Kan nggak ada pernyataan seperti itu. Jadi ya kita lihat aja gimananya. Dan yang secara kader kan Kaisang kan bukan kader dari PDI Perjuangan. Bukan. Iya, bukan kader. Jadi kalau kita nggak ada yang perlu kita kecewakan. Dia kan terus bermain di luar dan tiba-tiba dia dimasukkan, ya sama dengan PSI-nya. Dia seorang yang baru tumbuh seperti PSI juga yang baru tumbuh. Tapi kalau seandainya tadi Pak Jokowi yang Pindah. masuk ke Itu baru. PSI, baru kita sangat kecewa. Ya. Atau mungkin nggak usah Pak Jokowi lah, Gibran saja yang pindah karena dia sudah kader, sudah berapa kali ikut pendidikan kader, sudah tumbuh, sudah menjadi ini. Atau Bobby lah, Bobby juga sudah Bobby, berapa kali sebagai kepala daerah Ya. mengikuti sekolah partai. Itu kan kita ada sistem pengkaderannya di PDI Perjuangan. Jadi kalau mereka-mereka yang memang sudah ikut pengkaderan baru pindah, kalau Kaisang sendiri dia belum pernah terikat dengan PDI Perjuangan apapun itu. Baru 2 hari jadi anggota PSI, Iya. langsung ketua umum gitu. KTA PDI Perjuangan dia pun belum punya. Setauku dia kader sang pisang. Oh iya, kader sang pisang. Iya. CEO dia. CEO pemilik. Iya, CEO. Tapi teringatnya Bang, dulu ada mantan ketua DPRD Kota Medan, Abang tahu lah ya. Sekarang dia ke merah-merah, Nah, itu. merah jambu. Wah itu mana tuh? Ikut Kaisang ya. Atau Kesang yang ikut dia? Sama berarti. Iya. Nah, kalau itu kita kecewa. itu. Kalau itu kita kecewa. Itu kecewa Bang ya. Itu kan kader. Kader ya. Iya. Apalagi dia pernah menjadi ketua DPRD. Ketua DPRD Kota Medan. Itu kita kecewa.
Meskipun pada saat itu suaranya nggak terbanyak, tapi dia ketua DPRD gitu Iya, kan pada saat iya. itu. Dia kan ketua partai juga. Ketua partai. Iya. Nah, itu kan gimana kalau abang melihat itu, melihat yang Ya, itu yang kita kecewakan. Kalau itu kita kecewa karena sudah kader di atas ya. Artinya beliau ini juga menjadi panutan saya juga pada saat itu dulu juga kan saya kan junior di bawahnya. Jadi kan termasuk panutan saya. Ketika orang yang kita kita panut gitu tiba-tiba beralih, ya kita nggak tahu alasannya apa, tapi ada kekecewaan sebagai kader yang di bawahnya. Pasti kita merasa kecewa. Tapi abang waktu pas mau keluar, mau hijrah, itu dikasih tahu ke abang atau ketemu sama abang misalkan? Oh nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Tiba-tiba aja muncul kayaknya ya. Tiba-tiba Itu aja pun muncul. Kita baru tahu dari di DCS katanya sudah muncul atau belum? Udah. Udah ya. Tapi memang nggak dicalonkan oleh PDI DPC PDI Kota Medan. Mungkin karena itu juga. Oh, karena nggak tidak dicalonkan. Oh. Kira-kira karena itu tuh Bang ya? Mungkin juga, Iya. mungkin juga. Fenomena-fenomena lompat-lompat Iya. partai. Karena nggak dicalonkan. Tapi kalau kita petugas partai kan harus siap dicalonkan ataupun tidak dicalonkan. Nah ini diksi ini Bang, kalimat petugas partai ini menurut Abang gimana? Ini kan kadang-kadang sering jadi apa ya di luar ya, pandangan orang, oh petugas partai, gitu kan, sampai dari tingkat bawah sampai tingkat atas itu petugas partai, gitu kan, bukan petugas rakyat misalnya lah seperti itu ya. Itu pandangan Abang gimana? Itu Ini pas nggak? makanya Diksi itu? orang salah karena dia nggak masuk ke PDI Perjuangan sih. Nah, itu Kalau gimana? masuk pasti akan berubah pandangannya. Karena kita masuk ke PDI Perjuangan, kita dididik. Dididik untuk menjadi pelayan rakyat. Melalui Iya. PDI Iya, kan kita petugas partai. untuk melayani Untuk rakyat. melayani Oh masyarakat. gitu. Gitu. Jadi karena ini jangan hanya untuk dimain-mainkan aja gitu. Ya orang nggak ngerasa sih pendidikan yang dialami. Ya yang saya alami. Mau saya jadi DPR, mau nggak DPR, saya tetap Pendidikan. jadi berkarya di partai, ya kan, jadi bendahara dan ikutin pendidikan di partai, ikutin banyak dari setiap pelatihan-pelatihan. Ya kita memang yang ini sebagai platform kita untuk kita petugas partai yang memang kita untuk melayani masyarakat. Kita ditugaskan untuk untuk memperjuangkan masyarakat, Iya, melayani masyarakat iya. gitu. Petugas partai yang ditugaskan menjadi gubernur, petugas partai yang ditugaskan menjadi presiden. Untuk melayani Untuk rakyat, melayani. bukan melayani partai. Ya, petugas partai. Iya. Melayani masyarakat. Masyarakat. Iya. Jadi bukan melayani partai. Iya, itu dia. petugasnya gitu loh. Tugasnya. Itu Jeff, kau lah sebagai wartawan kau jelaskan itu sama masyarakat. Aku pun nanti kalau ada yang datang kemari aku bilang itu. Iya, biar paham dulu orang ini. Iya. Tugas partai ya nanti aku bilang yang bilang abang ini. Nah, ya. Jangan asal-asal cakep aja, Iya. mikir dulu baru ngomong maunya ikan toh. Iyalah. Bang, Ya. kalau aku dapat info nih, katanya kalau di PDI ini kalau memang mau jadi calon, mau jadi apa gitu, itu di fit and proper test lagi tuh. Ya. Walaupun sudah jadi sekarang misalnya sudah duduk nih, kedepannya mau jadi lagi, Ya. di fit and proper test lagi gitu. Ya, memang gitu ya? Tetap setiap ada untuk pencalekan kita fit and proper test. Fit and proper test. Iya. Untuk menjadi pengurus pun kita fit and proper test. Kalau Ya sama dengan lembaga universitas. Iya. Berarti nggak bisa ujuk-ujuk jadi ketua lah ya? Harus ada fit and proper test. Harus ada ini. Iya. Artinya memang. Sehat jasmani dan rohani. Tapi ini Bang, kan banyak partai politik. Kenapa Bang dulu milih PDI? Penasaran juga. Awal ini kan Bang. Ada misalkan Gerindra, banyak partai nasionalis, Nasdem segala macam. Waktu abang ini masuk udah ada Gerindra? Gerindra belum. Belum. Oh. Orang Gerindra baru 2014 abang muncul. ini. Iya. Dulu masih hanya ngeliat Golkar, masih gitu. Apa karena histori keluarga atau karena memang abang tertarik partai ini punya ideologi? Ya terus terang memang kalau saya ngelihat PDI Perjuangan itu ya balik lagi tadi, saya orang Batak, saya lihat di PDI Perjuangan ini betul-betul nggak ngelihat
masalah suku, masalah apa, semua orang bisa berkarya dengan apa namanya kapasitasnya di situ. Banyak saya lihat orang-orang Batak kok bisa mantap ya di PD Perjuangan waktu zaman-zaman dulu kan. Langsung Panjaitan juga ada, Trimedia Panjaitan pada saat itu langsung berkarya semua. Ada Mindo Sianipar. Yang orang-orang PDIP lama ada Marwarar Sirait, bayangkan dulu. Itu kan legend-legendnya semua dari Pandana Baban gitu. Legend-legendnya dan kayak saya juga, yang saya contoh juga berani-berani semua. Itu wartawan juga tuh ya? Wartawan juga tuh. Petarung semua ya? Petarung Panda, semua. iya. Punya nyali ya? Iya, punya nyali semua. Berani punya nyali. Itu yang kita contoh gitu loh. Jadi apa panutan kita lagi? Oh kayaknya memang ini. Jadi bukan hanya sembarang lambang banteng ternyata. Memang Abang mulai tertarik jadi politisi sejak kapan? Sekolah sejak kuliah? 2008 lah ya. 2008 ya? Iya. Waktu itu masih apa, Dulu Bang? sih memang waktu dulu di kampus pun ada juga ikut-ikut demo, ikut apalah. Memang dari dulu suka ikut organisasi, Gamki, GMKI. Oh, abang Gamki? Ya, Gamki. Aktivis lah bang dulu, Payung Sekarang terus. Gamki Medan. Oh, Gamki Medan, pengurus. Gamki Sumut. Oh, Gamki Sumut. Jadi memang udah aktivis, ya. Makanya arahnya pas. Rata-rata memang kayak gitu aja ya. Udah ketempat, patut gelombang itu retorikanya bagus kan Iya, toh. aktivis kampus Ternyata masuk ke dulu politik. demo ya mas ya. Iya. Agak lah. Di mana bang kuliah dulu? Di Universitas Pajajaran. Oh, Unpad. Jarang. Jurusan bang? Hukum. Ya. Hukum Unpad. Ngeliat apalah pasal-pasal. Pasal-pasal. Tapi abang memutuskan nggak jadi pengacara ya? Belum. Jadi setamat kuliah, abang bisnis atau bagaimana? Bisnis memang dulu kan karena memang orang tua ada meninggalkan apa namanya ini juga toko bangunan, jadi kelola itu aja. Oh, toko bangunan ya? Justru memang sarjana hukum yang bergerak di bidang konstruksi. Iya. Tapi kemarin kan abang nggak pernah mengambil komisi bidang hukum kan? Komisi A kalau nggak salah ya? Enggak. Komisi B abang? Komisi C dulu, komisi 3. Komisi 3. Ya. Oh, memang infrastruktur. Karena memang waktu itu langsung masuk berinteraksi dengan para pedagang itu. Jadi betul-betul akhirnya tertarik situ, mengayomi lah istilah mereka. Jadi ini kan. Tapi pedagang itu kan banyak ibu-ibu, bahasa kutipnya ini bang, mohon maaf ini mau izin kan, inang-inang gitu Iya, kan. makanya oma-oma ya, saya lagi balik lagi ke orang Batak lagi. Iya. Bang, aku balik lagi ke tadi tuh, ingat ke yang pertama tadi lah. Soal culik-menculik tadi lah ya. Nah, ini kan tuh 2000 berapa tadi, Bang? 2019. Nah, untuk ke depan ini bagaimana sih, ada nggak semacam apa ya strategi supaya itu nggak terulang lagi gitu dari internal partai gitu. Ada nggak supaya nggak terulang lagi kasus Abang gitu loh? Itu kan bahaya tuh bagi demokrasi kalau kita biarkan ke depan. Ada nggak kira-kira itu, Bang? Ya, sebenarnya kita betul-betul memperkuat saksi nanti. Pada saat itu saksi partai juga agak lemah. Jadi saksi sampai dari tingkat kecamatan, tingkat kelurahan itu harus kita perkuat. Hanya kita juga saksi dalam, saksi luar. Untuk tahun ini mudah-mudahan lah. Ya, mudah-mudahan itu karena kita juga di partai udah ada badan saksinya kan, BSPN namanya. Berarti kalau saksi itu disediakan oleh partai? Ya, atau partai. Atau Nanti dari kita latih caleg juga. sendiri gitu? Dari partai, karena dari kita udah ada partai. badan khusus yang mengelola saksi. Bukan caleg, misalnya Jepri nih caleg nih, ya kan? Aku nanti pakai saksi gitu, bayar lah gitu ya? Enggak gitu. Kalau Pak, ya? memang calegnya sanggup, silakan. Boleh. Tapi partai secara khusus sudah betul-betul melakukan pelatihan terhadap saksi. Itu dari berapa lama bang Men-screening saksinya. pelatihannya, menunjuk orangnya, screeningnya berapa Kita lama? udah mulai dari pertengahan tahun, dari awal tahun kemarin udah mulai dari tingkat nasional sampai ke provinsi, baru ke tingkat kabupaten kota, akhirnya nanti sampai ke ini dalam akhir tahun ke PAC dan ranting. Total saksinya? Total saksinya disesuaikan dengan jumlah TPS. Jumlah TPS. Di setiap- Berarti nggak ada saksi independen lah gitu, Bang?
Soalnya aku tertarik juga nih bang. Kalau Kalau memang abang mau, aku mau merekrut, jadi mau ya. direkrut atau- Ya, cocok lah. Aku pandanganku agak awas nih bang. Karena ada curang-curang aku tahu Atau mau gitu jadi kan. saksi gitu. Mau lah kalau sama bang ini. Aku tadi dengar paparan Bang Boy itu nih agak ini aku Saksinya Bang agak Boy itu sur kan? kita ya kan. Ya saksinya Bang Boy itu. Jelas lah. Aceh aja tuh. Jangan, jauh kali itu. Lebih jelas lagi. Terus lagi. Iya, nggak apa-apa dari bawah dulu lah, dari Dari saksi bawah. dulu boleh lah. Dulu abang dari bawah juga bang. Dulu saya pernah menjadi ketua ranting. Ketua ranting. Ketua ranting Pasar Merah Barat. Oh, Pasar Merah Barat dekat Stadion Teladan ini. Iya. Iya bang. Oh, Terus naik. Naik PAC. di PAC ikut aja, baru jadi caleg, baru di akhirnya masuk DPRD, baru masuk ke DPC. DPC. Ya, dari bawah memang ya. Iya, dari bawah. Ya. Kita nggak langsung di atas. Nggak langsung menduduki posisi Iya. DPC gitu kan. Ketua ranting 2007 kayaknya. Ketua ranting. 2007-2008. Tuh, jadi ketua ranting rupanya. Atau mau jadi ketua PAC atau saksi? saksi aja. Saksi. Aku untuk mencegah suara yang dicuri. Oh iya, suara yang diculik. Ya kan bang? Menurut abang kira-kira masih mungkin terulang nggak yang kayak gitu? Kayaknya enggak. Beli-beli, Udah- kok beli, udah- jual beli, curi-curi. udah Ada, Tik? mulai ini, Udah lebih ketat rapi ya? Udah mulai ketat. Udah mulai ketat, Mudah-mudahan kita doakan lah. Curi-curi suara itu ya. Iya. Curi-curi pandang sekarang. Curi ya. Cocok curi pandang. Itu kalau curi Ngomong-ngomong nggak mau makan ini? Indomie. Ah, Aku udah goreng mau kenyang. kalau kau nggak usah, aku mau abang ini. Iya, aku mau ada ini lagi. Oh ya? Iya. Oh, Iya tuh. Oke. Padahal ada yang spesial sini bang, mie kombinasi. Ada mie Ya. kuah, ada mie goreng, mie kuah sama mie goreng ada, gitu. campur dia. Campur jadi Iya. kuah goreng ya? Iya, mie Goreng kuah kuah. goreng, gitu. Tapi kalau abang ada perlu ya udahlah. Iyalah tuh, besok-besok datang lagi. Ya siap. Ah. Jadi berapa nih tuh? Berapa? Cepet aja bang. Wah, mantap ini deh kalau. Agak kaya tuh. Hah? Agak kaya tuh. Ya coba nih Haji. Terima kasih bang. Oke, sering bang. Ya, Ya, Bang. Saksi bang, jangan lupa. Siap, mantap. 12 orang nanti ya, Bang? Iya. Iya. Enak kali tuh ya. Hah? Oh jelas, Lihat tuh, jelas kita. Hah? Jelas kita. Duduk 15 menit, 10 menit. Itu, the power of Ya itu kan? the power of kicot itu kayak gitu, Angel makanya. Iya. Gak kemalan itu tuh. Hah? Gak kemalan itu. Enggak lah. Hah? Berapa deh? Atau naikkan tadi? Hah? Berapa untuk naikkan tadi? Aman lah kalau itu. Slow. Ya kan? Jadi kamu apa ini? Nggak usah lah ya? Udahlah toh, awak yang Udahlah. penting kan udah pre ini kan kopi kan? Hah? Udah pre kan? Ini kau bawa aja lah, udah. Ini aku bawa aja lah ya. bawa. Udah pre ya. Oke. Cabut lah aku ya tuh ya. Siap. Nanti kita bawa lagi yang lain. Siapa mau kau bawa? Ada lah nanti lah. Siap, yang siap. penting nggak tahu jelas lah. Hah? Iya. Ya toh izin ya toh ya. Ya.